ini, ayat ini, kisahnya di sini. Lanjutnya nanti kalau kisah Musa contohnya, Musa lari ke sini, itu ayatnya tinggal dirangkai dengan pemahaman dia, menghafal dengan pemahaman. Sedangkan pemahaman ternyata juga bisa lupa. Ketika pemahamannya lupa, udah lafaz Al-Qur'annya juga lupa. Sedangkan di sini, kadang-kadang kalau pemahaman lupa dengan Al-Qur'an, lafaznya itu masih ada yang nempel. Nah kalau ini syubhat, kita hanya berpegang sama pemahaman saja. Pemahaman lupa ya udah, apalagi yang tersisa. Ada kalau mau anak kasih PDF-nya bahasa Arab. Tapi masalahnya kita nggak bahas bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan mau. Penjelasannya banyak yang diulang-ulang sama beliau rahimahullah. Sebenarnya ketika beliau mengulang di matanya, bukan kebiasaan beliau. Kalau antum membaca di Ushulus Tsalatsah, beliau menjelaskan satu perkara, itu hanya sekali saja penjelasannya. Kemudian mengganti pemahaman yang lain. Karena memang sebenarnya semua yang ketika beliau jadikan suatu kaidah ilmu seperti Ushulus Tsalatsah kan kaidah. Kaidah orang ketika ingin bertauhid. Begitu pula dengan Kasyfus Syubhat, beliau memberikan contoh kaidah gimana kita memahami syubhat lawan-lawan ahli tauhid. Itu seharusnya beliau memberikan penjabaran seringan mungkin, sesingkat mungkin. Karena nanti bakalan ada yang mengartikan, mensyarah, menjabarkan, menjelaskan, itu pasti. Akan tetapi karena ini perhatian beliau terhadap pentingnya perkara ini, beliau pun mengulang-ulang pembahasannya. Itulah kenapa kalau kita artikan per kata, itu banyak kita temuin pembahasan yang berulang. Di sini kita murojaah sedikit apa yang sudah kita ambil kemarin. Kita kemarin sudah mengambil 4 contoh syubhat atau 4 cara kita membantah syubhat. Yang pertama adalah bagaimana kita membantah syubhat yang umum. Ini yang harus kita hafal, benar-benar hafal, karena ini senjata terakhir kita ketika kita menghadapi mereka. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ayat itu ya agak panjang, itu dihafalin kalau bisa. Di surat Al-Imran halaman pertama. Itu bantahan kita kepada semua syubhat yang diarahkan kepada kita. Kenapa kita harus hafal ini? Ketika kita sudah mempelajari Kasyfus Syubhat, bahasa gampangnya itu kita sudah keluar dari wilayah kita. Kita mempelajari agama kita, kita mempelajari rumah kita. Kita mempelajari denah rumah kita, kamar kita, ruang tamu kita, ruang tengah kita. Tatkala ketika kita sudah menghadapi syubhat, kita itu sudah buka pintu, sudah keluar rumah. Kita mungkin yang usia sudah puluhan, keluar rumah nggak masalah. Tapi coba kita bayangkan ketika anak kita, anak belum beranak ya, anak antum, anak juga nggak kebayang. Tapi anak kebayangin ponakan anak, yang usia 5 tahun, contohnya, buka pintu keluar jalan. Di gang aja wes, gang jalan ya nggak gede-gede banget, ya nggak kecil-kecil banget. Kalau kecil kadang-kadang nggak ada yang lewat. Di jalan seperti depan patung ini, ada anak kecil kita, anak kita, ponakan kita, usia 5 tahun keluar tanpa pengawasan kita. Apa yang kita rasakan? Khawatir, hilang, nabrak, tiba, nyemplung, mbuh apa wes. Itu kita gunakan posisinya seperti kita. Oke, kita secara usia sudah dewasa, tapi secara keilmuan kita, ketika kita pertama kali keluar, ketika pertama kali mentas, sama seperti anak tadi. Kalau anak tadi masih kecil, kita bakal khawatir, bahkan kita sering larang. Usia 7 tahun, kita perbolehkan, masih kita awasi. Usia 8 tahun, sudah ngejar layangan. Itu kalau sudah paham kondisi sekitar, nggak apa-apa, udah paham keluar. Ya, itu kondisi kita saat ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita cukup mengetahui saja. Kita cukup mengetahui bagaimana kondisi luar. Kita cukup mengetahui gimana jalan. Ketika kita sudah sampai jalan lorong, kita cukup tahu dari orang tua istilahnya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang tua kita dalam ilmu tauhid di zaman kita. Kita cukup tahu dari orang tua kita bahwa arane embong itu akeh treke, akeh kendaraannya. Jangan dicoba dulu. Begitu pula ini gambaran syubhatnya.
Beliau memang rangkum seolah-olah kita paham. Bukan sebenarnya seolah-olah kita biar paham. Emang dipermudah biar kita paham. Kalau dikasih gambaran yang sesuai dengan syubhat mereka lontarkan, kita nggak bakal paham. Yang ada kita malah ngikut. Waliyadzubillah. Maka ketika kita sudah mengetahui arah kemana pembicaraan mereka, supaya kita berhati-hati menghindar. Jangan justru cari memolong. Ojo golek masalah. Jangan cari syubhat. Benar-benar jangan cari syubhat. Termotivasi dengan Ahmadi dan Dr. Zakir Naik. Enak banget kalau bantah. Langsung rasanya pengen bantah kabeh wong. Yang ada malah kita kebantah, kita ketekup, kita malah kehilangan hujjah. Kita lupa sama keyakinan kita. Itu bisa jadi. Karena dalam ucapan itu ada sihir. Asli kata sihir nggak melulu tentang setan. Sihir itu yang bisa mengalihkan kesadaran kita. Salah satu wa inna fil kalami la sihrun. Salah satunya adalah ucapan. Orang ketika termotivasi dengan orang lain, meskipun orang lain tadi nggak menggunakan sihir dan sebagainya, nggak menggunakan jin, hanya mendengarkan, dia bagus tutur katanya. Kadang-kadang kita rasanya pengen mengamalkan apa yang dia ucapkan. Termotivasi, itu kita tersihir. Ketika kita termotivasi dengan orang lain tanpa sebab apapun, itu kita tersihir. Kenapa? Nggak ada sebabnya. Kenapa kita bisa ikut seperti dia? Kenapa? Dia nggak megang kita, dia nggak nyentuh kita, dia nggak ngasih kita apapun. Malah tufa sababu, apa yang sebabnya nggak terlihat, itu sihir. Begitu pula dalam ucapan. Banyak orang-orang hipnotis itu nggak semuanya pakai jin. Banyak orang-orang hipnotis itu dengan timing, dengan gaya ucapan. Itu hati-hati, termasuk orang-orang subhat ini. Hati-hati. Kenapa anak tekankan di sini lagi? Anak takut karena seolah-olah anak di sini membuka syubhat. Anak takut. Karena sebenarnya nggak seharusnya kita langsung bahas ini. Banyak pembahasan yang belum kita bahas, tapi nggak apa-apa, sudah untuk pengenalan saja. Syubhat yang kemarin jawabannya gimana? Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah zat yang Maha menurunkan kitab, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Maka penting kita perhatikan ketika orang sudah mulai fokusnya ke mutasyabihat, fokusnya ke hal-hal yang artinya banyak, ambigu atau sulit difahami, kok dia muter-muternya di sana, udah itu pasti inginannya adalah fitnah, keinginannya adalah nggak beres ini sudah. Cari orang yang memang penjelasannya tentang hukum-hukum yang sudah jelas aja. Islam itu sudah banyak yang muhkamat. Islam itu sudah banyak yang jelas. Ngapain muter-muter dalam hal yang kita masih rancu? Kita sedikit menyindir. Ada orang yang pertama kali pembahasan yang dia tanyakan adalah tentang riba mulu. Riba. Sebenarnya riba itu udah jelas ya. Tapi di situ dia bermain. Di setiap kajian, di setiap bersosial dengan teman, dia pertama kali adalah menyampaikan syubhat tentang riba. Pertama kali biasanya mereka ucapkan adalah kan korbannya riba. Itu biasanya di situ. Harta yang dikeluarkan atas keriduan pemiliknya halal, diputar-putar di situ. Padahal sudah ada yang halal, sudah ada yang jelas. Hukum riba secara umum haram. Ngapain dia masuk ke pembahasannya, ke mutasyabihatnya, hal-hal yang berkaitan tentang syubhat. Contohnya gimana kalau seandainya orang tadi kerjanya nggak cuma riba toh, dia juga kerjanya petani, haram nggak? Syubhatnya cuma untuk selingan dan sebagainya. Itu dia putar-putar di situ. Maka kita langsung gunakan dalil ini. Di Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kita ambil yang muhkam dulu aja kalau kita nggak tahu. Itu penggunaan ayat yang pertama, penggunaan syubhat, membantah syubhat yang pertama, paling umum. Kita masuk ke yang merinci. Dalil yang pertama, mereka mengatakan bahwa ketika mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kami enggak menyembah kuburan, kami enggak menyembah yang lain. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita orang-orang pendosa, kalau kita langsung doa, kita langsung beribadah kepada Allah, butuh perantara.
ragu, kita kan pendosa, takutnya nggak sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh perantara tadi. Maka bantahannya adalah pertama kali ini apa yang sudah dilakukan oleh kufar jahiliyah. Mereka juga gitu. Mereka bilang, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata mereka, kufar Quraisy, kita menyembah Lata, Uzza, Manat. Itu bukan karena kita mengakui mereka itu adalah zat yang bisa menolong kita, tapi mereka adalah dulunya orang-orang soleh. Dulunya orang-orang yang kalau doa dikabulkan langsung oleh Allah. Nah, kita minta doa mereka. Kemudian mereka juga membantah, lah itu kan ayat-ayat yang kamu jelaskan kepada kami. Mereka akan membantah, itu kan hanya untuk mereka yang menyembah patung, mereka yang menyembah berhala, asnam. Istilah asnam itu berhala fisiknya. Maka kita bantah juga bahwa di antara mereka Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Lata, Uzza, Manat, itu 3 orang soleh. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Soleh mana? Nabi Isa sama sesembahan mereka, kan gitu. Kemudian yang terakhir kemarin mereka bilang, kami cuma minta syafaat saja. Kami nggak minta kepada orang-orang mati tadi. Kami hanya membutuhkan syafaat. Apa itu syafaat? Makanah. Bisa diartikan makanah. Banyak syafaat itu bisa ya yang bisa membantu. Tapi yang lebih di sini yang diharapkan adalah tempat, kedudukan. Kita mengharapkan kedudukan orang-orang soleh tadi. Orang-orang soleh tadi orang sudah punya kedudukan. Kita mengharapkan syafaat mereka. Mereka supaya nanti di akhirat kita tahu meminta kepada mereka, mereka mengingat kita, mereka membantu kita di akhirat kelak. Kita sudah bantah kemarin bahwa itu juga yang diucapkan oleh kufar jahiliyah. Perlu kita tahu kufar jahiliyah, apakah mereka muslim? Kufar jahiliyah apakah mereka muslim? Mereka nggak pernah menyekutukan Allah loh dalam urusan rububiyah. Antum kalau lihat sekarang di mana-mana orang-orang yang berdakwah untuk syiar soal ketenaran, rata-rata mereka kalau sudah menyangkut tentang tauhid, mereka muter-muternya di rububiyah. Ya berani mereka bahas-bahas uluhiyah. Berani bahas uluhiyah mental kabeh. Jamaahnya sudah terbiasa dengan dielu-elukan menyamakan rububiyah, giliran uluhiyah mereka terlena. Atau paling mentok kalau memang mereka sudah keluar dari tauhid, ya nanti pembahasannya tentang akhlak. Akhlak, tafsir di mana-mana itu. Kenapa? Karena 2 hal tadi adalah 2 hal yang semua kaum muslimin sepakat. Semua sepakat tentang akhlak. Akhlak yang baik gimana? Semuanya tahu. Tafsir, semua Al-Qur'an sama. Alif lam mim semuanya alif lam mim. Terjemahnya sama, semuanya enggak ada yang bisa mengerti itu. Makanya semuanya kompak kalau urusan tafsir sama urusan akhlak. Tapi urusan tauhid hati-hati. Itulah kenapa pembelajaran tauhid itu adalah pembelajaran yang paling membosankan dan paling rawan. Jangankan mereka lah, kita sendiri aja kalau kajian kadang-kadang paling enak merem. Di Masjid Nabawi itu paling kita lihat sedikit jamaahnya adalah kajiannya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, pembahasan tentang kitab tauhid. Kalau sudah bahas tentang kasyfus syubhat ramai. Karena beliau memang bagus ulasannya. Tapi kalau balik lagi pembahasan kitab tauhid, sepi lagi. Itu pun banyak yang ngobrol, banyak yang ketiduran. Itu yang ngobrol kayaknya pengen dapat barokah aja itu. Wallahu alam. Kalau fikih kan memang baru-baru terus pembahasannya. Ya seperti ini kondisinya. 3 syubhat utama yang sama Syekh rahimahullah jelaskan. Ini kalau kita sudah paham 3 pokok ini, kita lebih mudah ke belakangnya. Karena memang mengulang-ulang saja. Atau ada sekelumit kata yang mungkin mirip, tapi sebenarnya sama aja. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mereka mengatakan, kita kan tahu Allah itu maha pemberi rezeki. Kita kan tahu Allah itu maha pencipta. Kita juga menyembah untuk Allah. Kita sholat ngadepin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah sholat ke kuburan. Mereka pasti akan menjawab seperti itu. Kita nggak pernah sholat
kecuali hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Petik laut itu nggak pernah kita sangkut pautkan dengan sholat. Kita tetap sholat di masjid. Kita tetap sholat ngadep kiblat. Kalau urusan petik laut ya bisa jadi kita lempar ke laut, tapi urusan sholat kita tetap kepada Allah. Urusan ibadah seperti haji, umroh tetap kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita tetap lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hanya berdoa. Cuman dongo. Kok didedes? Kok disalah-salah? No. Kita kan enggak syirik, kita tetap ngibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman doa kepada kubur. Itu hanya ketika kita berdoa. Nah, doa itu kan enggak ibadah. Lah kita enggak syirik. Sudah paham pertanyaannya? Gimana bantahan mereka seperti ini? Sudah pernah dengar orang ngomong kayak gini? Kan cuma dongo. Doa semua boleh. Kan gitu ya. Maka di sini beliau rahimahullah memberikan 5. Ada sekitar 5 jawaban. Step by step. Tadarruj. Yang pertama kali adalah kita tanya balik, kamu tahu nggak kalau Allah itu nyuruh ibadah kedah ikhlas, harus ikhlas, tahu nggak? Kadang-kadang banyak loh yang nggak tahu apa itu ikhlas. Sebelum kita banyak lebih merinci lagi, kita tanya dulu, tahu nggak kalau Allah itu nyuruh kita ibadah harus ikhlas? Apa itu definisi ikhlas? Oke, kalau dia sudah tahu, siapa sih yang nggak tahu ibadah itu ikhlas? Kalau sudah diajak tahu apa itu ibadah yang harus ikhlas, kita tanya balik, yang dimaksud ibadah itu apa? Kamu tahu nggak ibadah itu apa? Apa aja ibadah itu? Apa contohnya ibadah? Biasanya mereka langsung akan menjawab, ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ya 5 itu. Syahadat juga udah. Yang sudah nampak, yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Ketika mendetail biasanya mereka nggak akan banyak paham. Kalau mereka paham, mereka nggak bakal punya syubhat ini. Sudah di situ. Kemudian berikutnya kita akan kasih tahu contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan merendah, lemah, tadallul, tadarru', merendah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa ini? Dalam hal doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan sesuatu, kemudian di situ Allah memberikan muqaranah, memberikan keadaan yang harus mendukung, yaitu harus merendahkan diri. Ini ibadah bukan? Qul atii'ullah wa atii'ur rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan taatlah kepadaku, kepada Rasul. Taat itu ibadah bukan? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ketika ada perintah di dalam Al-Qur'an, maka berarti ketika kita lakukan bernuansa ibadah. Apalagi ketika Allah mengkhususkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dengan kondisi kita menghambakan diri. Mungkin enggak ada gambaran ketika kita dalam posisi menghambakan diri kita enggak beribadah. Sudah ada gambarannya di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Harus merendahkan diri. Maka sudah pasti ini yang dimaksud perintah ini adalah ibadah. Sudah ya, pelan-pelan ya. Soalnya ini pembahasannya sudah mulai jelimet. Penggunaan putaran kata-kata. Dan anak cukup mikir ini cari terjemahannya. Penjelasannya bahasa Arab. Dosen anak juga ngajarin anak pakai bahasa Arab. Nyontohinnya juga dengan kondisi Arab. Anak bingung cari contohnya. Nah, kemudian kita kasih tahu. Doa itu siang dan malam. Oke. Ketika kita doa siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala, wajar gitu. Kalau kita rubah, kita doa kepada selain Allah siang dan malam, apakah itu kita masih pantas mengatakan doa itu bukan ibadah? Mintanya siang malam.
Setiap waktu, setiap ada butuh, setiap ada keinginan mendadak kita meminta. Berarti kan kita ada unsur kebutuhan di situ. Unsur mendesak yang mana kita sangat membutuhkan, kemudian kita meminta. Masih ada anggapan di situ bukan ibadah? Ini kayaknya di sini mulai bulat ya. Tapi intinya, ketika orang berdoa adalah menunjukkan bahwa kita dalam keadaan tidak mampu. Ketika kita meminta, doa itu kan artinya meminta ya. Ketika kita meminta kepada orang yang punya kuasa untuk memberikan permintaan, berarti kan kita merendahkan diri. Maka seharusnya dengan pemahaman kita yang lurus itu adalah ibadah. Karena kita merendah sebagai hamba. Dan bolehnya ketika kita merendah satu-satunya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita alihkan doa tadi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik atau tidak? Syirik. Karena ini pembahasannya judulnya adalah mereka membantah kalau doa itu ibadah. Mereka mengatakan doa bukan ibadah. Doa kepada selain Allah bukan syirik. Ada contoh lain. Beliau rahimahullah menggambarkan contoh yang lain. Ini sudah ada 3 tingkatan ya. Pertama tanya, tahu nggak ikhlas? Apa itu definisi ikhlas? Yang kedua tanya, apa aja itu ibadah? Ibadah yang harus ikhlas itu apa aja? Biasanya nggak tahu apa aja ibadah. Maka kita jelaskan, termasuk ibadah adalah doa. Nah, ketika doa yang itu sudah berupa ibadah, kita alihkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik enggak? 3 ya. 3 pertanyaan, pelan-pelan. Supaya apa? Supaya nyambung. Kenapa seolah-olah kok kita memberikan pemahaman pelan-pelan? Karena biasanya orang-orang yang terkena syubhat ini adalah mereka orang-orang yang enggak tahu, orang yang enggak paham. Seharusnya orang yang paham, orang yang tahu, orang yang menggunakan akal sehat, enggak usah didakwahi, mereka akan tahu. Bikinlah apa untuk yang mati. Secara akal nalar mereka akan berpikir. Tapi biasanya itu mereka ditutupi ketidaktahuan. Mereka ditutupi oleh kefanatikan kepada orang tua. Gambaran yang lain adalah fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan fasalli. Fasalli itu artinya apa? Salatlah. Ya, fasalli artinya apa? Yang paham bahasa Arab. Fasalli artinya salatlah. Nah, salat itu artinya apa? Salat itu artinya doa. Kenapa dikatakan doa? Terbuka dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan semuanya mali'atun bidu'a, semuanya dengan doa-doa. Salat itu isinya doa tok, ditambahin gerakan. Itulah kenapa dikatakan salat dengan salat. Salat itu artinya doa. Maka fasolli li rabbika itu artinya adalah doalah untuk Rabbmu, kepada Rabbmu. Wanhar. Wanhar itu apa? Wanhar itu berkurban. Kenapa yutlaq? Kenapa kok dia diartikan berkorban? Karena nahar itu sebenarnya di sini kerongkongan. Nahar itu kerongkongan. Onta itu nggak bisa disembelih. Dagingnya keras. Dan memang mereka punya otot yang kuat. Onta itu kuat. Kalau disembelih, sopo sing iso nyembelih? Sulit. Maka untuk membunuh onta itu ditusuk bagian naharnya. Itulah kenapa dikatakan yaumun nahr. Hari 10 Dzulhijjah dikatakan yaumun nahr. Karena memang rata-rata orang Arab ketika berkorban mereka mengorbankan onta, kambing dan onta. Maka di sini yang dimaksud manhar adalah berkorbanlah, dzabihah, penyembelihan. Lah penyembelihan itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan? Ibadah. Nah, sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bersamaan tentang perkara penyembelihan dengan doa. Mungkin gak Allah menganggap doa itu bukan ibadah, tapi penyembelihan ibadah? Kok dibeda-bedakan? Kan ini disebutnya barengan. Fasolli li rabbika wanhar. Itu ibarahnya. Atau kita artikan juga fasolli wanhar li rabbik. Barengan disebutnya. Maka nggak mungkin kalau wanhar sembelihan diartikan ibadah, doa kok diartikan bukan ibadah, itu nggak mungkin. Itu gambaran yang
lebih ringan lagi. Allah menyetarakan antara doa dan sembelihan. Kemudian yang terakhir, kita membantah mereka untuk syubhat mereka yang ini adalah kembali lagi ke kisah kufar jahiliyah. Ingat, kufar jahiliyah dulu ngapain aja di Lata dan Uzza? Di berhala-berhala mereka ngapain aja? Apakah mereka tawaf? Apakah mereka sholat? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Berdoa juga. Ini salah satu baiknya beliau Syekh ketika menjelaskan suatu perkara. Dikasih tahu dulu audiennya, dikasih gambaran dulu, nggak langsung disalahkan. Nggak langsung disalahkan bisa loh. Dulu kufar jahiliyah itu yang diperangi sama Nabi juga cuma doa. Mereka nggak ada itu umrah berangkat haji untuk berhala, nggak ada itu. Mereka orang-orang Arab yang mereka rata-rata ketika itu memang terfitnah dengan fitnah syirik. Mereka nggak ada yang berangkat dari Yaman, mereka nggak ada yang berangkat dari Mesir, mereka berangkat dari wilayah-wilayah Arab contohnya, datang ke Mekah untuk ketemu sama berhala, nggak ada. Mereka semua untuk Baitullah, untuk haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak kesalahan mereka di mana? Ketika mereka berdoa kepada sesembahan tadi. Lalu gimana dengan doa? Apa syarat-syarat doa? Apa aja yang diperbolehkan dengan doa? Doa itu kan ada dua ya. Doa permintaan atau masalah. Ketika kita butuh suatu hal yang memang kita inginkan, itu masuknya ke doa. Itu kita bebas. Lafadznya terserah kita. Ada pula doa yang memang itu sudah menjadi ritual yang sudah diajarkan oleh Allah Rasulullah SAW berupa zikir. Itu lafadznya harus sama, sesuai. Ketika permisalannya adalah doa yang memang kita membutuhkan hajat, maka berarti doa kita bebas lafadznya apa saja. Nah, bagaimana kita untuk berdoa? Apakah sama ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Contohnya adalah penguasa, itu adalah sama. Maka di sini pembahasannya berbeda lagi. Lebih ke meminta pertolongan. Ini sebenarnya ada dibahas pembahasan ini. Tapi di belakang nanti ada judul yang sama lagi. Kita akhirkan lagi tentang pembahasan doa ya. Intinya doa diperboleh. Doa kan meminta. Kapan kita boleh meminta kepada makhluk? Syaratnya adalah dua. Si makhluk tadi mampu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan. Kita tetap yakin Allah lah yang memberikan kemampuan tadi. Kemudian si hamba tadi cuma sekedar wasilah, sekadar perantara saja. Seperti kita butuh duit, kita minta duit kepada saudara kita. Kita yakin yang memberi rezeki siapa? Allah. Tapi apakah iya ketika kita butuh duit, ya Allah, kalau butuh bayar utang 1.000, mudah untuk langit kan nggak mungkin. Ada perantaranya. Karena agama kita adalah agama yang realistis. Melalui apa Allah memberikan rezekinya? Melalui saudara kita. Ketika kita meminta kepada saudara yang punya uang, syaratnya adalah kita harus yakin bahwa si hamba tadi hanya perantara saja, sebab saja. Yang memberikan hanya tetap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, si hamba tadi mampu. Mampu di sini dengan dua artian. Memang dia mampu secara finansial, dia punya. Kemudian kalau kita meminta perlindungan, dia adalah penguasa yang punya tentara, yang punya keamanan, pihak keamanan, itu berarti dia mampu. Otomatis ketika di luar kemampuan dia, contohnya adalah minta jodoh, minta anak, hal-hal yang di luar kemampuan si hamba tadi, berarti otomatis nggak boleh. Begitu pula pembahasan tentang nggak mampunya hamba adalah ketika si hamba meninggal. Oke, dia kaya raya, duitnya miliaran, tapi ketika dia meninggal, apa iya kita meminta duit ke dia? Dia sudah nggak punya apa-apa lagi ketika meninggal. Hartanya sudah dibagi kepada ahli warisnya. Itu gambaran gampangnya. Tadi
Itu syubhat yang keempat ya. Syubhat yang keempat adalah mereka mengatakan doa bukan ibadah. Maka kita bantah dengan dua cara. Yang pertama ada 3 langkah. Yang langkah kedua ada 2 jawaban. Masih paham ya? Masih ingat? Ya. Kita bantah dengan 2 cara. Ya tadi dengan pertanyaan yang 3 langkah tadi. Kemudian kita kasih gambaran lain, doa fasholli li rabbika wanhar. Yang terakhir adalah kita bantah langsung. Kufar jahiliyah juga dulu berpendapat bahwa adalah bukan ibadah. Mereka juga melakukan doa kepada sesembahan mereka. Sama. Apa sing tak lakoni iku, apa sing tok lakoni iku padha karo sing biyen diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke syubhat kelima. Syubhat kelima ini membahas tentang syafaat. Diulang lagi ke poin kemarin yang kita bahas tentang syafaat yang ketiga. Tapi di sini lebih mendetail beliau rahimahullah. Ada syafaat syar'iyyah wa syirkiyah. Di sini penulis bukan beliau, bukan Syekh Muhammad, tapi yang menyusun matan ini memberikan judul Al-Farqu baina syafa'ati syar'iyyah wa syirkiyah. Perbedaan antara syafaat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kenapa kita bahas ini? Karena mereka akan bertanya, atunkiru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra' minha? Apakah kamu enggak percaya sama syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu punya syafaat loh. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi punya syafaat itu sahih, mutawatir semua, hadisnya qawi, kuat. Enggak terbantahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya syafaat. Lah kita minta syafaat kok kamu bantah? Kok kamu larang? Ini biasanya orang-orang subhatnya ini mereka yang meminta kepada Nabi. Karena kalau yang kepada non-Nabi sudah terbantah dari awal ya, sudah habis mereka. Akhirnya mereka mengajukan, kita juga meminta syafaat Nabi. Nah ini, kembali ke sini. Kamu mau mengingkari kalau Nabi itu punya syafaat? Maka bagaimana kita menjawab? Kita beriman dengan syafaat Nabi. Kita enggak berlepas diri dari syafaat Nabi. Kita mengharapkan syafaat Nabi juga. Kita juga meminta syafaat Nabi juga. Tapi gimana caranya? Kepada siapa kita minta syafaat tadi? Punya siapa syafaat tadi? Emang Nabi diberi syafaat. Nah, yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Muhammad bahwa semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dulu kufar jahiliyah juga berharap syafaat dari orang-orang yang jadi patung tadi. Padahal di situ ada Rasulullah yang punya syafaat. Syafi'ul Musyaffi'. Kemudian kita juga sadar bahwa syafaat tadi karena tinggi sudah pasti nggak asal gratis. Enggak diberikan begitu saja tanpa ada usaha. Pasti harus ada usahanya. Apa itu usahanya? Kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Itu yang pertama. Gimana usahanya? Yang memberi syafaat adalah orang yang diberi izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disyafaati harus hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kaidah dalam perkara syafaat. Pertama, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Semua syafaat gadahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Engkang saged nyaosi syafaat niku namung hamba sing diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicaosi izin, diberi izin. Enggak sembarang orang. Enggak kemudian kita menentukan ini wali, ini diberi syafaat oleh Allah. Lah kita tahu dari mana kalau itu wali?
Kan yang menentukan dia wali atau bukan Allah Subhanahu wa taala. Lah dia punya karomahnya gini. Apa karomahnya? Karomahnya dia menampakkan demikian. Kita butuh tahu. Sedikit ngerempet. Karomah itu benar ada. Kalau di zaman Nabi ada mukjizat. Kalau di zaman setelah Nabi ada karomah. Itu ada. Kita ahli sunnah wal jamaah gak mengingkari itu. Seperti halnya ketika Khalid bin Walid meminum racun. Beliau radhiyallahu taala anhu masuk ke Baitul Maqdis. Di situ ada pendeta tertinggi ahli agamanya. Mereka membawa dia satu orang nih tokoh agama bawa racun kemana-mana. Racunnya itu racun terkuat. Kelihatan sama Khalid radhiyallahu taala anhu. Kenapa kamu bawa racun? Ini racun terkuat. Saya dengar dari orang-orang Nasrani, orang Islam itu kalau sudah masuk ke suatu negara, pasti membantai anak dan istri para kaum Nasrani. Maka tatkala saya melihat pasukan mulai membantai, saya langsung minum racun ini supaya saya nggak merasakan pembantaian tadi. Lalu kenapa belum kamu minum? Saya belum melihat itu. Tapi kenapa kamu kok merasakan seolah-olah yang bisa membunuh itu hanya racun itu? Khalid langsung turun dari kudanya, pengen menunjukkan kepada si pendeta tadi bahwa yang berhak mengambil nyawa, berhak membiarkan seseorang itu hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu sebabnya. Diambil racun yang katanya paling kuat tadi diminum sama Khalid bin Walid. Beliau berdoa, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa mematikan dan hanya Engkaulah yang bisa menghidupkan. Diminum. Tidak terjadi apa-apa. Itu karomah, ampun dicobi. Itu juga pernah terjadi ketika di perang Qadisiyah. Menjelang perang Qadisiyah atau setelahnya, itu ada terjadi peperangan yang mengharuskan kaum muslimin melewati sungai. Katanya sungai Eufrat. Karena kurang yakin itu sungainya benar apa itu atau bukan. Sungainya atau dijelah. Ada dua pendapat. Anda lupa yang mana. Intinya adalah sungainya sangat kencang dan itu setinggi dada orang dewasa. Otomatis orang kalau nekat lewat hanyut, kintir. Sedangkan sungainya sangat lebar. Harus lewat ini. Bangun jembatan nggak sempat karena di seberang sungai ada pasukan Persia. Akhirnya ketika itu komandan kaum muslimin berdoa, ya Allah, kuda-kuda ini adalah kuda para mujahid yang memang dikeluarkan oleh kaumnya, para pemiliknya untuk berjihad ke jalan. Maka berikan kepada mereka kemampuan yang bisa membantu kami. Kemudian juga berdoa yang lainnya, intinya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini. Akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu dengan semua pasukannya lari ke sungai tadi. Dikatakan oleh para musuh-musuhnya yang ketika itu, karena di sebagian musuh ada yang masuk Islam, yang menceritakan menjadi sejarah. Mereka melihat pasukan kaum muslimin tidak ada yang menyentuh air kecuali kaki kuda-kuda mereka. Berarti ngopo ya? Ngambang. Gak renang, ngambang. Dan itu benar-benar terjadi. Itulah karomah. Begitu pula yang terjadi ketika dalam suatu peperangan sama di wilayah Qadisiyah juga, di wilayah Irak. Ketika itu kaum muslimin dalam keadaan menghadapi satu pasukan tanpa memperhatikan pasukan yang lain. Pasukan musuhnya ada di belakang bukit. Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu di Madinah. Madinah sama Persia itu waduh. Ya jauh, Persia itu kan di sebelah atas ya, di utara. Agak naik. Sedangkan Madinah itu sudah di Jazirah Arab di sebelah sini lah. Jauh. Ketika itu radhiyallahu taala anhu Umar khalifah sedang khutbah. Gak tahu ini khutbah Jumat atau sedang khutbah memberikan nasihat. Tiba-tiba Umar teriak, di belakangmu, awas di belakangmu. Terus melanjutkan khutbah. Bingung tuh sahabat-sahabat yang di sekitarnya. Lalu Umar bengong. Awas yang di belakangmu. Ketika ditanya Umar menjawab, saya merasakan kondisi berbahaya yang menimpa saudara-saudaraku di pertempuran. Ketika pasukan kaum muslimin yang di Persia tadi pulang, mereka bertanya,
Nggak tahu mereka yang bertanya kepada Umar atau kaum muslimin yang bertanya kepada pasukan tadi. Intinya adalah mereka mengatakan, kami seolah-olah mendengarkan Umar di telinga kami. Apa ini? Berarti apa ini? Wis makrifat berarti ya. Ini karomah. Karomah itu memang benar-benar ada, sahih, dan hanya didapatkan oleh orang-orang yang memang punya ketakwaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah itu tadi semua disengaja? Ini contohnya, gampangnya. Pertama adalah karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk para wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri wali adalah kita nggak tahu. Yang tahu itu wali atau bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang bisa mendapatkan karomah, yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Berarti karomah itu datang sewaktu-waktu. Seperti apa yang terjadi di perang Badri. Berapa kali pasukan Imam Bonjol ya? Imam Bonjol apa? Imam Bonjol ya. Imam Bonjol berapa kali tersudut dengan pasukan kaum Badri, sama dibantu sama kaum Belanda. Itu gambarannya sudah jelas ya. Orang dai melawan orang-orang kolot, dibantu sama penjajah. Sudah jelas siapa yang dibantu sama penjajah, itu sudah jelas. Otomatis kalah. Tapi berapa kali Imam Bonjol berhasil selamat? Sudah tertangkap, orang nggak tahu Imam Bonjol yang mana. Dan itu Anda mendengarkan dari teman-teman yang di Sumatera, dari para dai-dai, itu memang kondisinya seperti itu. Ketika mau ditangkap Imam Bonjol nggak ketahuan siapa yang mana yang Imam Bonjol. Semuanya nggak ada yang percaya Imam Bonjol yang mana. Itu salah satu karomah yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan. Tapi wallahu a'lam apakah itu benar-benar karomah atau tidak, atau cerita-cerita ghulu yang disampaikan sama orang-orang penerusnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya di situ adalah si walinya sendiri nggak bisa menunjukkan karomahnya. Karomah itu datang dari Allah langsung. Jedes. Ya ketika seorang wali mengatakan saya bisa menunjukkan karomah, seolah-olah dia mengaku saya adalah wali. Itu secara nggak langsung dia mengatakan saya penduduk surga. Oh hebat. Itu yang nggak mungkin. Gimana cara kita membedakan waliullah sama wali Yusuf? Wali Allah sama wali yang jahat, wali syaitan. Jahat ya wali syaitan ya. Ya tapi kalau seperti itu, lawannya waliullah ya wali syaitan. Wali syaitan ngaku-ngaku aku wali. Kemudian karomahnya dia juga ngaku-ngaku. Lawang itu semuanya datang dari Allah. Jajal iku sing jarene Jumatan ing Mekah iku. Kayak ono baikon. Pak Khalid bin Walid ngunjuk racun. Jenengan nang copi niki, kopi ini nang cawa si baikon. Sekedhik mawon. Lek kejang sanes wali. Bisa dicoba ya. Itu ya, berarti syafaat tadi ada 3. Syaratnya adalah syafaat gadahi Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing nomor kalih sing nyaosi syafaat kedah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ketiga yang disyafaati harus diridhoi juga. Wala yashfa'una illa liman irtada. Terus definisi seorang hamba yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa yang mengharapkan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Barang siapa yang mengambil jalan selain jalan Islam, maka tidak akan diterima jalannya. Ketika dinisbatkan ucapan tentang Islam, bukan berarti ini menafikan orang-orang non-muslim, bukan. Ini mencakup semua orang ketika dihadapkan kepada jalan sunnah, jalan Islam yang benar. Maka yang dimaksud wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa ada orang yang punya keinginan mencari jalan selain jalan Islam yang benar, berarti kita bisa simpulkan jalan Islam yang benar itu apa? Sesuai dari Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk Allah saja, mutabaah Rasulnya saja. Itu Islam yang benar. Maka selain dari itu, dia mengharapkan jalan selain Islam. Maka sebenarnya arti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu aslinya adalah Islam, ideologi Islam. Gak boleh kita
kemudian mengklaim dengan kelompok tertentu. Sakit dipahami nggih? Kemudian biasanya mereka akan ngeyel, tetap kekeh. Fa in qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'atu wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Biasanya mereka akan ngeyel lagi. Loh, Nabi itu kan punya syafaat. Kita cuma minta saja syafaat yang sudah Allah Subhanahu wa taala kasihkan. Diulang-ulang lagi ya. Ini diulang-ulang lagi. Fal jawabu innallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadza. Faqala fala tad'u ma'allahi ahada. Memang Allah niku nyaosi Kanjeng Nabi syafaat, tapi nanging ampun kesupen. Allah sing nyaosi syafaat niku nggih Allah sing berfirman fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-kali berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami nggih? Memang Allah ngasih syafaat, tapi Allah jugalah yang melarang kita untuk meminta syafaat dari selain Allah gitu. Memang Rasulullah itu maha mulia, memang Rasulullah itu punya syafaat, tapi ingat yang memberi Rasulullah syafaat adalah zat yang mengatakan jangan minta syafaat dari selain Rasulullah. Bukan kita kurang ajar ke Rasulullah, kita taat kepada Tuhannya Rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya fa innahu qad mat. Nabi sudah wafat. Itu yang termasuk yang audien yang diomongi sama Abu Bakar ketika itu adalah Umar. Saking cintanya kepada Nabi, saking walahnya kepada Nabi, ketika ada yang mengatakan Nabi wafat, Umar gak terima, marah. Ketika itu memang Umar gak di tempat, jauh tempatnya, datang ke Masjid Nabawi, mendengarkan para sahabat mengatakan bahwa Nabi wafat, marah Umar. Tidak, Nabi gak wafat. Nabi hanya diangkat 40 hari seperti Nabi Musa yang dipanggil ke Bukit Sina. Dengan ketakwaan Umar, istilahnya nomor 2-nya, nomor 3 setelah Nabi, nomor 2-nya setelah Abu Bakar, pun dalam keadaan yang sangat seperti itu, kalut juga dengan kesedihannya. Disitulah Abu Bakar berperan sebagai pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka fa innahu qad mat. Seperti itulah. Memang Nabi Muhammad punya syafaat, kita nggak mengingkari. Tapi bagaimana kita beriman dengan syafaat Nabi adalah salah satu caranya beriman dengan bahwa Allah lah yang memberikan syafaat, Allah lah yang mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi siapa yang paling beriman dengan syafaat Nabi? Seharusnya orang berakal akan tahu. Pun adzan nggih, monggo. Jalan.
Tadi syubhat yang kelima tentang mereka syafaat, kita sudah bantah bahwa syafaat yang benar, yang sesuai dengan syar'i adalah harus ada 3 kaidah, bahwa syafaat itu hanya milik Allah dan berkaitan tentang ridho. Kita masuk ke syubhat yang ke-6 sama ke-7. Ini sangat singkat dan jawabannya juga singkat. Yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa bergantung kepada kaum orang-orang soleh itu bukan syirik. Sama kayak mereka mengatakan tadi doa itu bukan syirik. Mereka mengatakan doa itu bukan ibadah. Kemudian mereka membantah lagi, kita meminta pertolongan kepada orang-orang soleh yang wafat itu bukan syirik. Kita cuma minta kepada mereka orang-orang yang soleh, punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka orang-orang soleh menjaga kita, bisa menjaga kita di dunia, bisa menjaga kita nanti di akhirat. Itu bukan syirik. Toh kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polanya sama, temanya sama. Itu menunjukkan bahwa mereka yang muter-muter di situ sebenarnya nggak punya ilmu. Yang diputar-putar itu terus, pertanyaannya sama terus. Nggak ada mereka seolah-olah kemampuan untuk mengkias, menyamakan kondisi dari yang sudah dibantah tadi, itu nggak bisa gitu. Ini kan beliau menunjukkan bagaimana kaumnya membantah beliau. Kita sudah kisahkan kemarin ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah di Mekah, berdakwah di Ahsa. Ini yang beliau hadapi orang-orang seperti ini. Kemudian beliau rumuskan mana soal-soal yang selalu terulang. Soal-soal ini selalu terulang menunjukkan memang mereka sebenarnya kurang tentu dalam memahami suatu konteks dalil. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan pertanyaan yang berbeda. Ada variasi. Bukan mengatakan bahwa ibadah itu apa, doa itu apa. Tanya kembali, emang kamu tahu syirik itu apa? Tanya dulu. Oke, bergantungmu kepada orang-orang soleh itu bukan syirik. Tak tanya, syirik itu apa? Kalau seandainya dia akan menjelaskan syirik yang benar, seharusnya dia nggak bakal terjatuh dalam kesyirikan. Bentuk dia terjatuh ke dalam kesyirikan adalah salah satu bukti bahwa dia nggak memahami konteks syirik. Maka biasanya mereka nanti akan secara gampang seperti apa yang kita gambarkan. Apa itu syirik? Contohnya ketika kita dulu masih SD, kalau ditanyai apa itu syirik? Nyembah selain Allah, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah dan sebagainya. Nyembah-nyembah kayak gitu. Maka kita tanyakan kembali, apa itu berhala? Mereka biasanya kan menjawab, ya syirik itu menyembah berhala. Kita tanya, apa itu berhala? Kalau seandainya mengatakan mereka itu yang dimaksud berhala itu adalah patung, suatu gambar yang ditujukan untuk disembah, maka kita salahkan. Berhala itu termasuk dalam tauhid. Kullu ma ubida min dunillah. Semua sesembahan selain Allah itu berhala. Beda antara authan dengan asnam. Asnam itu patung, fisik yang disembah, kelihatan apa yang disembah, gambar, foto, ya patung, itu asnam. Kalau authan itu artinya berhala, semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa itu cuma cincin, bisa itu cuma mushaf kecil, bisa itu cuma orang yang nggak kelihatan, mbah dan sebagainya. Itu kita tanya, apa itu berhala? Kalau dia jawab berhala itu adalah patung, kita salahkan. Berhala itu juga termasuk orang-orang soleh yang kamu sembah. Kemudian kita gambarkan, kita kasihkan kisah-kisah kufar Quraisy. Pertanyaannya ini syubhat yang ke-6 sama ya. Sama syubhat yang ke-7 juga mereka membantah lagi. Mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka itu dikafirkan bukan karena mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Mereka dikafirkan karena mereka mengatakan malaikat anak Allah. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Itulah oleh karena itu orang-orang kufar Quraisy diperangi sama Rasulullah SAW. Bukan karena mereka menyembah, meminta berdoa kepada Lata dan Uzza. Kalau seandainya Lata sama Uzza itu benar-benar orang soleh, maka seharusnya gak diperangi sama Rasulullah. Kan itu benar.
Mereka sebenarnya sudah termakan dengan jawaban kita itu. Itu bertahap ya. Bantahan mereka juga bertahap. Nah, kita bantah lagi karena kita punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm." Ini satu ayat yang membantah syubhat ini langsung. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dua kekufuran kaum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menyembah jin. Mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah jin. Kita sudah jelaskan kenapa kemarin kita sudah jelaskan kenapa mereka menyembah jin ya. Meskipun mereka menyembah berhala, tapi nyatanya mereka menyembah jin. Kita sudah jelaskan kemarin. Mereka menyekutukan Allah, menyembah jin. Wa khalaqahum, padahal Allah menciptakan mereka. Allah lah yang menciptakan mereka, tapi mereka malah nyembah jin. Itu kekufuran yang pertama. Yang kedua, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kemudian mereka menisbatkan, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak laki-laki dan punya anak perempuan tanpa ilmu. Sinten sing pertama kali sanjang ngoten? Mboten enten, tanpa hujjah. Mereka itu cuma nerka-nerka, bapake nerka, anake dukung, putune ngayal. Itu syariat yang mereka bawa. Nah, ini dalam satu hadis ini dibantah langsung. Ini loh Allah membedakan. Mereka itu kufurnya karena mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan sesembahan Allah, sama mereka nuduh bahwa Allah punya anak. Nah, ini mereka sebenarnya mereka yang bantah langsung Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua-duanya tetap kufur. Dua-duanya tetap salah. Dua-duanya tetap diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Subhannya tinggal sedikit, tapi nanti ada pembahasan cerita dan penggunaan dalil-dalil yang cukup menjabar. Semoga kesempatan yang barokah ini kita bisa mengambil manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.